Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat online sekalian. Semoga kita ditakdirkan dalam keadaan sehat, walafiat, serta senantiasa mendapatkan ridho serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan semoga salawat dan rahmat takdim juga tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pembuka segala sesuatu yang tertutup. Di antaranya adalah tutupnya hati dari memahami sesuatu, dan tutupnya akal dari berpikir dengan benar, dan tutupnya lisan dari berbicara yang sulit. Jadi semoga kita senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya. Amin Allahumma amin. Kali ini kita akan membahas masalah penutupan masjid di kota-kota saat malam. Sangat banyak dengan bermacam-macam alasan. Jadi penutupan masjid-masjid yang ada di kota ketika malam, dan bagaimana solusinya agar tetap terbuka tapi terhindar dari alasan-alasan tersebut. Di antara alasan penutupan masjid di kota-kota itu diantaranya adalah yaitu biasanya khawatir barang-barang atau ornamen atau ya perangkat-perangkat yang ada di masjid ini dicuri, kemudian bisa jadi ditempati asusila oleh anak-anak yang berasusila, yaitu berpacaran dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bisa ditempati tidur dan sebagainya, sehingga masjid menjadi kotor, najis dan sebagainya. Itulah sebagian dari alasan-alasan penutupan masjid ketika malam. Cuman ada sisi negatif dari penutupan masjid saat malam tersebut, yaitu ketika ada orang yang melakukan perjalanan jauh kemudian ingin sholat, seperti saya kemarin saat di Jakarta, itu cari masjid nggak ketemu, semuanya ditutup, pagarnya ditutup dan sebagainya. Ada musola, cuman musolanya nggak ada terasnya, sehingga saya juga nggak bisa sholat. Nah, ketika sedemikian, maka seolah-olah orang yang ingin mendatangi masjid itu terhalangi oleh ketentuan yang ditentukan oleh pengurus masjid. Nah, ini bagaimana solusinya? Dan hal ini sudah banyak terjadi. Nah, apakah kita masuk dalam ayat ini yang disebutkan oleh Imam Syekh Nawawi Banten di dalam tafsirnya, yaitu Murahul Labid, yaitu orang yang paling dolim adalah mereka yang mencegah atau menghalang-halangi dan membuat masjid sepi dari pengunjung yang ingin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk dari ayat waman adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuh. Jadi wasa'a fi kharabiha ay bil hadami awit ta'tili bingkito idzikri. Apakah masuk ke dalam konteks ayat ini di dalam kitab Murahil Labid? Apakah kita termasuk orang yang dolim, yaitu sebagai takmir masjid yang menutup masjid saat malam, ataukah tidak? Karena di ayat lain juga disebutkan di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka yang meramaikan masjid. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi ini jelas ya ayatnya, yaitu ciri-ciri di antara orang yang beriman adalah mereka yang memakmurkan masjid Allah atau meramaikan masjid Allah. Di situ pakai adat hasr innama ya. Jadi orang yang memakmurkan masjidnya Allah ini insya Allah dijamin sebagai orang yang beriman. Karena tujuannya ke masjid itu tidak lain adalah untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah benar penutupan masjid yang ada di kota-kota itu termasuk salah satu kedoliman sehingga orang yang sholat terhalangi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata di beberapa keterangan, bahkan dilampirkan di dalam keputusan fatwa NU ya dan sebagainya, ini dengan redaksi di dalam kitab di dalam kitab Masalah Hukum Masjid, yaitu la ba'sa bi ighlaqil masjid. Nah, ternyata di sini ada ibarat atau redaksi yang mengatakan la ba'sa bi ighlaqil masjid fi ghairi waqti sholat syianatan wa hifdhan lima fihi. Jadi menurut kitab ini disebutkan bahwasanya tidak masalah mengunci pintu masjid pada waktu-waktu di luar sholat. Jadi intinya di luar sholat maktubah ini boleh menutup atau mengunci pintu masjid. Alasannya dengan tujuan syianatan wa hifdhan lima fihi, yaitu untuk menjaga
dan untuk merawat dan menjaga apa-apa yang ada di dalamnya. Misalnya kalau pintu masjid tidak ditutup, ada anjing masuk atau ada pencuri yang mengambil barang-barang dari masjid misalnya, ini nggak masalah. Dengan tujuan suyanah dengan hifdhan lima fihi. Dengan tujuan menjaga agar barang-barang yang ada di dalam masjid tidak hilang atau barang-barang area-area masjid tidak kotor gitu. Boleh-boleh saja. Khilafan li Abi Hanifah fa innahu mana'a man ghallaqaha bihalin. Jadi kalau menurut Imam Abi Hanifah ini nggak boleh mengunci masjid saat itu juga. Jadi dengan alasan-alasan tertentu menurut Imam Abi Hanifah ini nggak diperbolehkan karena nanti masuk ke dalam ayat atau khitabnya Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuh." Jadi termasuk orang-orang yang menghalangi, kemudian orang yang menghalangi orang untuk sholat di masjid, ibadah di masjid seperti itu. Dan ini memang fakta. Buktinya saya ketika perjalanan misalnya ke Probolinggo, ke Banyuwangi dan sebagainya, ketika perjalanan malam maka sulit untuk cari tempat untuk sholat. Cari tempat untuk sholat itu susah karena masjid-masjid pada ditutup semuanya. Iya kalau ada terasnya nggak masalah kita sholat di terasnya. Tapi kalau masjidnya nggak ada terasnya, kemudian kamar mandinya jauh dikunci, ini masalah ini. Begitu. Jadi di dalam kitab ini ya Syafi'iyah dan mazhab lain kecuali Imam Abu Hanifah ya tidak mempermasalahkan menutup masjid dengan alasan-alasan seperti yang disebutkan tadi. Kemudian di sini ada penjelasan yaitu kana hada fi zamani salaf. Nah, dibantah dengan pernyataan bahwasanya pendapatnya Imam Abi Hanifah ini ya berlakunya ya di zaman salaf. Kalau di zaman salaf kan pencuri nggak begitu banyak mungkin ya, atau anjing-anjing mungkin tidak begitu banyak. Fa amma zamanuna wa qad kasurat al-jinayat. Fala ba'sa bi ighlaqihi ihtiyatan ala mata'il masjid. Jadi kalau di zaman kita sekarang ini, apalagi di tahun 2004, 2005 dan sebagainya ke belakang hari nanti akan banyak kejahatan-kejahatan dan juga tidak menutup kemungkinan adanya masyarakat sekitar itu memelihara anjing dan sebagainya. Atau anak-anak mudanya yang tidak mengerti hukum melakukan asusila di dalam masjidnya. Sangat memungkinkan sebagaimana yang beredar di video-video yang ada di YouTube seperti itu. Fa amma zamanuna wa qad kasurat al-jinayatu fala ba'sa bi ighlaqihi ihtiyatan ala mata'i masjid. Jadi kalau di zaman kita sekarang yang sudah banyak kejahatan dan sebagainya, maka boleh untuk menutup pintu masjid di saat malam ketika bertujuan ihtiyat, berhati-hati terhadap atau antisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Di antaranya adalah hilangnya barang-barang yang ada di masjid, wa taharruzan naqabi buyutil jiran minal masjid. Jadi khawatir juga nanti ada pencuri yang mau mencuri tetangga masjid dengan cara melewati dari masjid misalnya. Jadi pura-pura ke masjid ternyata lewat pintu belakang masuk ke rumah tetangga dan ini membahayakan. Jadi bisa dijadikan kedok dan sebagainya. Lah di sini dengan dalil ini membuktikan bahwasanya ini kitabnya I'lamus Sajid bihakamil masajid. Jadi ini membuktikan bahwasanya mengunci pintu masjid saat malam dengan tujuan-tujuan yang tadi disebutkan itu enggak masalah menurut Syafi'iyah dan sebagainya. Cuman di dalam kitab lain ya saya menemukan ibarat di dalam kitab Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebentar. Ini mungkin bisa jadi solusi ya bagi para takmir masjid dan para penjaga masjid, yaitu al-qaidatus sabi'ah di dalam Mawsu'atul Fiqhiyah ini Mawsu'atul Qawaidul Fiqhiyah. Jadi dalam Mawsu'ah Qaidah Fiqhiyah ini disebutkan al-lafdu ad-dararu madfu'un biqadril imkan, atau di dalam redaksi lain memakai ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Jadi selama doror itu masih bisa diantisipasi dengan kadar kemungkinan tertentu, maka ya pakai kadar kemungkinan yang paling rendah. Jadi intinya bagaimana? Jika dengan tanpa menutup pintu masjid tetap aman,
maka ya pakai jangan sampai menutup masjid. Karena kadar menutup masjid itu ya sadul bab. Sadul bab itu menutup kemungkinan orang sholat di dalam masjid. Jadi ketika masih memungkinkan hilangnya doror dengan cara tidak menutup pintu masjid, maka itu lebih baik dibandingkan dengan menutup pintu masjid seperti itu. Contohnya seperti apa? Solusi terbaik menurut saya. Jadi masjid itu kan ada uang kasnya, ada uang kas masjid, ada uang kas masjid dari hasil sumbangan-sumbangan para jemaah sholat. Lah itu digunakan bukan hanya untuk membangun masjid saja, tapi gunakan bagaimana sekiranya masjid ini nyaman ditempati, sehingga para pengunjung itu nyaman sholat di situ. Kalau bisa disediakan tempat-tempat untuk istirahat, misalnya untuk tiduran, dikasih bantal dan sebagainya. Kalau bisa dikasih AC lah, nggak masalah. Jadi pengunjung itu nyaman di situ. Kemudian yang kedua, ya sewa satpam untuk menjaga shift malam. Jadi sewa satpam dibayar, kemudian untuk menjaga masjid saat malam. Kalau saat siang mungkin tidak begitu tidak begitu masalah karena banyak orang kalau siang. Tapi kalau malam ini kan sepi, khawatir terjadi pencurian dan sebagainya. Jadi kalau malam itu sebaiknya menyewa satpam, dibayar tiap bulan dengan kesepakatan tertentu untuk menjaga orang yang ingin sholat malam di situ. Jadi pintunya tetap dibuka, tapi ada satpamnya, ada CCTV-nya. Sehingga orang yang datang mau sholat tiap malam dari pengunjung seperti musafir dan sebagainya, ini tetap nyaman sholat di situ. Gitu. Jadi kaidah ini insya Allah masuk yaitu ad-doror yudfa'un biqadril imkan. Jadi kemudorotan terjadinya potensi untuk kehilangan barang masjid ini kecil. Terjadinya hewan masuk ke dalam masjid ini kecil karena sudah ada satpam yang menjaga seperti itu. Jadi ini alangkah baiknya bagi para takmir masjid di seluruh Indonesia ya sebaiknya menyewa satpam. Yang pertama menguntungkan ya. Yang pertama adalah mengurangi tingkat tingkat pengangguran. Jadi biar ada yang bekerja mendapatkan penghasilan dari menjaga masjid dan sebagainya. Yang kedua, memakmurkan masjid. Ini adalah salah satu bentuk memakmurkan masjid seperti itu. Jadi memberikan penghasilan kepada orang lain, bisa jadi yang jadi satpam itu juga akan senang ibadah juga nanti karena sudah menjaga masjid dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin solusi ini bisa dipakai ya bagi para takmir masjid di seluruh Indonesia. Semoga ini menjadi manfaat ya. Karena kenapa? Karena kalau menutup masjid ya sadul bab, menutup kemungkinan orang melakukan ibadah di situ. Tapi kalau dengan cara menyewa satpam, ya kita ambilkan dari hasil amal masjid tiap mingguan, insya Allah cukup itu untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan gaji satpam lah, seperti itu. Jadi ad-doror itu yuzalu biqadril imkan. Atau ad-doror yudfa'u biqadril imkan. Jadi seminimal mungkin darurat itu, kemudorotan itu dihilangkan. Ya dengan sebab menyewa atau menggaji satpam. Mungkin seperti itu saja saran dari saya. Semoga saran ini bisa sampai dan terrealisasi di seluruh masjid-masjid Indonesia. Sehingga para jemaah yang hadir di waktu malam atau para musafir yang ingin sholat di dalamnya ini tidak terhalangi dengan sebab masjidnya dikunci pintunya seperti itu. Karena sudah ada satpam yang melayani. Semoga jadi ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Dan mari kita sebarkan postingan ini sehingga sampai kepada para musafir, kepada para takmir dan diamalkan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.